Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Kali ini agak sedikit berbeda. Kita akan membahas secara lengkap yaitu hasil ujian hari pertama dan kedua, yang mana bidang teknis dan sosiokultural. Di sini terdapat trik jitu untuk mendapatkan poin tinggi tanpa serdik dan afirmasi, yang mana ini merupakan pengalaman. Bidang sosiokultural yaitu mendapatkan nilai sempurna, dan di bidang teknis hampir sempurna. Alhamdulillah, berdasarkan hasil belajar selama ini yaitu mendapatkan skor di atas passing grade, dan semoga Bapak Ibu juga demikian. Seperti biasa, edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Oke, mari kita bersama-sama menggunakan trik jitu untuk mendapatkan poin yang sempurna ya untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, langsung kita masuk pada soal yang pertama. Soal yang pertama ini yaitu merupakan bidang teknis. Yang pertama adalah kita perhatikan dari soal tersebut. Hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Pak Rudi menampilkan bahwa dari siswa kelas 7 terdapat 28 siswa memperoleh nilai di atas KKM. KKM yang ditetapkan untuk pelajaran bahasa Inggris adalah 70, dan 4 siswa mendapat nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian A. Penilaian acuan patokan, B. Penilaian acuan norma, C. Penilaian objektif, D. Penilaian terpadu, E. Penilaian menyeluruh. Ingat, di sini kata kuncinya adalah Pak Rudi ini sudah menentukan yaitu KKM bahasa Inggris, yaitu KKM-nya 70. Artinya Pak Rudi ini sudah menentukan terlebih dahulu, sudah membuat patokan terlebih dahulu tentang KKM. Yang mana di sini 4 siswa tersebut mendapat nilai di bawah KKM. Artinya berarti 4 siswa ini mendapat nilai di bawah dari 70 tersebut. Oke, dari kata kunci tersebut, di sini tadi Pak Rudi sudah memberikan patokan KKM yaitu 70. Artinya siswa 4 ini mendapat nilai di bawah 70 karena di bawah KKM. Ilustrasi ini merupakan penilaian yang disebut dengan penilaian. Kita bahas dari kata kuncinya, kita buat pembahasannya di sini. Penilaian acuan patokan atau disebut dengan PAP adalah merupakan pengukuran dengan menggunakan acuan kriteria. Dalam pengukuran ini, siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh guru dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa yang lain. Tadi dari pembahasan tersebut kita gabungkan dengan yaitu kata kunci. Di sini adalah KKM sudah ditentukan terlebih dahulu oleh guru. Itu sudah disebut dengan penilaian acuan patokan. Maka jawaban untuk nomor 1 yang benar adalah A, yaitu penilaian acuan patokan. Kita masuk nomor 2. Oke, untuk nomor 2 masih seputar mengenai tentang penilaian. Perhatikan, guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi, baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. A. Beracuan kriteria dan menyeluruh, B. Beracuan kriteria dan sistematis, C. Akuntabel dan menyeluruh, D. Objektif dan menyeluruh. Ingat, di sini kata kuncinya adalah penilaian yang mengacu, ya, berarti yang mengacu pada
kriteria yang ditetapkan. Tadi bahwa penilaian yang ditetapkan itu merupakan penilaian yang beracuan pada patokan. Namun di sisi lain, di sini setelah dipatokkan atau setelah ditetapkan, KKM ini yaitu memiliki acuan dan kriteria yang mencakup semua aspek. Ingat nih, yang mencakup semua aspek. Yang mana aspek afektif, kognitif, dan aspek motorik. Berarti penilaian yang mencakup 3 aspek atau semua aspek yang mengacu pada kriteria. Oke ya, dari kata kunci seperti itu. Maka kita lihat pembahasan. Penilaian beracuan kriteria dan menyeluruh adalah penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek tadi katanya kan. Di sini sudah jelas semua aspek yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik itu sendiri. Maka dari kata kunci dan pembahasan di sini sudah jelas, yaitu jawaban yang benar adalah A, yaitu beracuan, kriteria, dan menyeluruh. Karena kata kuncinya di sini sudah jelas, yaitu yang mengacu pada kriteria dan ditetapkan mencakup semua aspek. Semua aspek berarti dia menyeluruh. Ya, oke. Untuk nomor 2 cukup jelas. Kita lanjut nomor 3. Dalam pemberian nilai pada penilaian harian, Pak Aan guru bahasa Jawa melakukan pengkategorian. Siswa yang skor tesnya di bawah 40 maka mendapat nilai 70, skor antara 50 mendapat nilai 80, dan skor di atas 50 maka diberikan nilai 90. Di sini kata kuncinya tadi pemberian nilaian namun melakukan pengkategorian ya, pengkategorian. Seperti apa bentuk pengkategorian tersebut? Ini kategori nih. Apabila skor di bawah 40 maka nilainya 70. Sedangkan skor di antara 50 maka nilainya 80. Sedangkan skor apabila di atas 50 maka mendapat nilai 90. Di sini kita perhatikan A. Penilaian acuan patokan, B. Penilaian acuan norma, C. Penilaian objektif, D. Penilaian terpadu, E. Penilaian menyeluruh. Kita lihat dari pembahasan. Penilaian acuan norma atau disebut dengan PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Arti kata kelompok di sini ya, dari kata kelompok di sini ada arti dari kata kelompok di sini. Ini maksudnya. Nanti semua siswa itu dikelompokkan. Apabila dia mendapatkan skor 40 maka nilai 70. Dan apabila mendapatkan skor 50 maka nilainya 80. Dan apabila skornya di atas 50 maka diberi nilai 90. Nanti masing-masing siswa itu dikelompokkan. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai 70, 80, dan 90. Itu maksud dari kata kelompok di sini. Berarti jawabannya benar adalah B. Penilaian acuan norma. Nomor 4. Perhatikan nomor 4 di sini. Langkah-langkah menulis tes uraian sebagai berikut. Kata kuncinya adalah bagaimana cara menulis tes uraian yang baik gitu ya. A. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator. B. Mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. C. Menyusun kisi-kisi. D. Membuat atau menulis soal. E. Membuat pedoman pensekoran. Di sini langkah menulis tes uraian. Ya, langkah-langkah yang paling baik apa?
yang utama yang harus kita perhatikan dalam menulis tes uraian, maka langkah yang baik adalah kita harus dapat menganalisis antara KI, KD, dan indikator supaya tes uraian tersebut yaitu berkesinambungan, berhubungan antara KI, KD, dan indikator. Maka jawaban yang benar adalah A. Melakukan analisis KI, KD, serta indikator. Kita lanjut nomor 5. Perhatikan untuk nomor 5. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan tatap muka di dalam kelas, akan tetapi juga dilakukan secara virtual atau jarak jauh. Dengan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi, pembelajaran model ini berbasis web dan bisa diakses menggunakan jaringan internet dimanapun dan kapanpun siswa berada. Pembelajaran yang demikian disebut pembelajaran A. Blended learning, B. E-learning, C. Learning by doing, D. Self-learning, E. Efficient learning. Dari kata, kita buat kata kunci dari soal nomor 5. Di sini tadi perkembangan teknologi, artinya pembelajaran menggunakan teknologi jaringan internet atau secara online, ya, atau secara virtual. Ini artinya pembelajaran tidak lagi dilakukan tatap muka di dalam kelas. Di sini tidak lagi dilakukan tatap muka di dalam kelas. Artinya bukan berarti kita tidak melakukan tatap muka, tetap kita melakukan tatap muka, ya, karena di sini ada akan tetapi juga dilakukan secara virtual. Artinya secara daring dan secara luring. Itu maksudnya dalam perkembangan teknologi seperti ini. Maka prinsip pembelajaran berbasis teknologi ini yaitu pembelajaran model yang berbasis web. Pembelajaran yang demikian disebut pembelajaran blended. Maka jawabannya adalah A. Blended. Apa itu blended? Adalah pembelajaran gabungan antara tatap muka, luring, dan secara daring atau online. Itu adalah blended. Oke? Nomor 5 adalah A. Kita lanjut nomor 6. Saat Edo mengajukan pertanyaan kepada guru, dari situ guru kemudian memberikan pujian kepada Edo. Karena diberi pujian membuat Edo lebih meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik. Maka hal tersebut sejalan dengan teori A. Behavioristik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Konstruktivistik, E. Sibernetik. Oke, kata kuncinya di sini adalah siswa mengajukan pertanyaan dan guru memberikan pujian. Nah, ya. Dan karena pujian tersebut, maka Edo lebih meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan. Nah, ini merupakan apa? Nah, kan gitu kan? Nah, ini merupakan penghargaan, ya. Kita sebagai guru memberikan penghargaan kepada siswa apabila siswa berani mengajukan sebuah pertanyaan. Dengan cara apa memberikan penghargaan? Mungkin dengan cara pujian, ya. Nah, hal tersebut bisa meningkatkan kemampuan anak tersebut. Apakah ini merupakan teori behavior, kognitif, humanistik, konstruktivistik, sibernetik? Teori belajar ini semua sudah pernah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya. Kali ini kita akan bahas kembali. Perhatikan dari kata kunci tersebut. Pengertian dari kognitif adalah sebuah aktivitas mental yang membuat sesuatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapat pengetahuan setelahnya. Nah, artinya di sini pembahasannya mampu menghubungkan atau menilai dan sebuah aktivitas mental. Ini di sana ada kata kuncinya lagi, yaitu sebuah aktivitas mental.
Artinya gini, siswa itu apabila mengajukan pertanyaan pada guru dan guru memberikan pujian, maka secara otomatis siswa tersebut akan meningkatkan mentalnya atau akan menimbulkan mentalnya yang lebih maksimal untuk mendapatkan sebuah kemampuan. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu kognitif. Nomor 7. Di sini nomor 7 perhatikan. Dini adalah yang selalu bersemangat, atau Dini adalah anak yang selalu bersemangat di kelas. Ia selalu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan guru. Guru memberikan tepuk tangan untuk menghargai usaha Dini. Terkadang memberi jempol saat menjawab dengan benar. Maka guru Dini menganut teori dari A. Skinner, B. Brunner, C. Piaget, D. Ausubel, E. Bandura. Oke, perhatikan di sini anak selalu bersemangat kata kuncinya. Ia selalu berusaha menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Maka guru memberikan apresiasi yaitu berupa tepuk tangan atau berupa memberikan jempol. Maka teori hal seperti ini adalah, kita perhatikan di sini, teori belajar Skinner adalah didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian dari lingkungan sekitarnya. Oke? Dari kata kunci dan pembahasan ini kita gabungkan. Di sini adalah berfungsi untuk merubah perilaku individu secara jelas, yaitu perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil. Ada perubahan perilaku tersebut diperoleh dari hasil respon. Atau seperti ini, perilaku siswa tadi adalah dia memiliki yaitu perilaku yang selalu bersemangat. Ya, dia selalu berusaha menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Maka guru memberikan tepuk tangan atau memberikan jempol. Di sini adalah memperoleh sebuah hasil respon individu, gitu. Atau gini, siswa tadi selalu bersemangat dan berusaha menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru dan guru memberikan respon positif yaitu berupa tepuk tangan atau berupa jempol kepada siswa tersebut. Maka ini merupakan anutan teori dari. Maka jawaban yang tepat, yang benar adalah teori Skinner. Maka jawaban adalah A. Kita lanjut nomor 8. Oke, kita lanjut nomor 8. Perhatikan. Dalam RPP yang disusun oleh guru, tertulis tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Rumusan tersebut belum lengkap pada bagian A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree, E. Kata kerja operasional. Di sini kata kuncinya adalah tujuan pembelajaran di dalam RPP. Jadi ada rumusan ya, rumusan-rumusan cara membuat tujuan pembelajaran yang tertuang di dalam RPP. Seperti itu, kata kerja seperti itu. Oke, kita perhatikan pembahasannya. Rumusan untuk menyusun tujuan pembelajaran adalah menganut A, B, C, D. Apa itu A? A itu adalah audience. Audiens itu adalah peserta didik, sedangkan B adalah behavior, yaitu perilaku, ya, perilaku yang diharapkan muncul dari peserta didik, sedangkan C adalah condition, yaitu keadaan dalam proses pembelajaran, sedangkan D ini adalah degree,
tingkatan keberhasilan yang ditargetkan harus tercapai di dalam proses pembelajaran. Nah, dari rumusan ini, ya, rumusan tujuan pembelajaran yang tertuang di dalam RPP, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Ya, rumusan tersebut belum lengkap pada bagian. Nah, kita perhatikan di sini untuk nomor 8. Maka pada bagian audiens, yaitu pada bagian peserta dididik. Maka jawabannya yang benar adalah A. Kita lanjut nomor 9. Hebat nak, tingkatkan prestasimu. Penguatan positif ini guru sampaikan terhadap siswa yang berprestasi. Tindakan guru tersebut sesuai dengan teori belajar yang dikemukakan oleh A. Bandura, B. Pavlov, C. Skinner, D. Trondijk, E. Hull. Perhatikan kata kuncinya di sini kita memberikan pernyataan, yaitu atau membuat suatu pengakuan terhadap siswa yang berprestasi dengan salah satu menggunakan kalimat hebat nak, tingkatkan prestasimu. Ini sering kita lontarkan pada siswa yang berprestasi. Maka tindakan ini merupakan teori belajar yang dikemukakan oleh, perhatikan pembahasan, yang dikemukakan oleh pengertian dari teori Skinner tadi seperti sebelumnya sudah kita bahas, yaitu didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan tingkah laku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon. Nah, kita hubungkan pembahasan dari kata kunci tersebut. Sini yaitu perubahan tingkah laku tersebut diperoleh sebagai hasil respon. Tadi guru sini memberikan respon ya terhadap anak yang berprestasi. Apa responnya? Dengan kalimat yaitu hebat nak, tingkatkan prestasimu. Ini merupakan respon guru yang diberikan untuk siswa yang berprestasi. Maka jawabannya adalah C, yaitu Skinner. Teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner. Berarti C ya. Oke, kita lanjut nomor 10. Oke, nomor 10. Perhatikan. Dengan disediakan penggaris buju sangkar, siswa kelas 5 SD membagi sudut 60 derajat menjadi 4 sudut yang sama. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut kurang di komponen A. Audience, B. Behavior dan degree, C. Condition, D. Degree, E. Kondisi dan tingkatan. Perhatikan di sini guru menyediakan yaitu penggaris buju sangkar untuk siswa kelas 5 SD, yang mana kelas 5 SD tersebut akan bertugas membagi sudut 4 derajat atau 60 derajat menjadi 4 sudut yang sama. Ini merupakan rumusan tujuan pembelajaran. Ya, supaya anak tersebut lebih memahami, maka kita harus menyediakan yaitu penggaris buju sangkar. Maka kita lihat pembahasan tadi sudah kita bahas, yaitu rumusan dalam untuk menyusun tujuan pembelajaran. Ya, di sini tadi kata kuncinya yaitu ada guru menyediakan penggaris ya untuk kelas 5 SD tadi. Tujuannya adalah supaya siswa tersebut lebih mudah membagi sudut 60 derajat menjadi 4 bagian sudut yang sama. Di sini ada kata rumusan tujuan pembelajaran. Apa rumusan tujuan pembelajaran tersebut? Yaitu yang mengandung A, B, C ya. D. Audiens, peserta didik. B. Behavior, perilaku yang diharapkan muncul dari peserta didik. C. Kondisi atau keadaan dalam pembelajaran. Sedangkan degree adalah tingkatan keberhasilan yang ditargetkan harus tercapai. Untuk nomor 10 ini sudah jelas, yaitu kurang komponen audiens atau kurang komponen di peserta didik.
Gitu. Mengapa jawabannya audien? Karena kita membuat rumus pembelajaran tersebut, kita harus memperhatikan terlebih dahulu yaitu peserta didik tersebut, gitu. Sejauh mana kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan suatu soal, gitu. Maka kita harus mengetahui kelemahan. Setelah kita mengetahui kelemahan, kita memfasilitasi kelemahan tersebut supaya siswa tersebut yaitu mampu untuk mengerjakan soal. Salah satunya dengan cara menyediakan penggaris bujur sangkar. Gitu ya. Untuk nomor 10 jelas, yaitu A, audiens. Oke. Nomor 11. Perhatikan, tokoh penganut teori belajar proses adalah A. Gagne, B. Pavlov, C. Guthrie, D. Carhull, E. Tordik. Ini kata kuncinya yaitu belajar proses. Teori belajar proses, kata kuncinya seperti itu. Oke, kita lihat pembahasan. Teori Gagne adalah merupakan perpaduan antara konsep behaviorisme dan kognitivisme. Di sini adalah perpaduan ya, perpaduan antara dua konsep, yaitu konsep behavior dan kognitivisme yang berpangkal pada teori proses belajar. Dari cara berpikir seseorang tergantung pada A. keterampilan apa yang dipunyai, yang kedua atau yang B. keterampilan apa yang diperlukan. Di sini tadi udah jelas, yaitu teori yang berpangkal pada teori proses ada dua konsep, yaitu konsep behaviorisme dan kognitivisme. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 11 adalah teori penganut dari Gagne. Berarti jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 12. Oke. Untuk nomor 12 dan seterusnya, ini merupakan soal sosiokultural ya. Soal sosiokultural. Perlu diperhatikan trik untuk menjawab soal sosiokultural ini, yang setelah kita kaji, soal tersebut itu kategori baik tidak baik, seperti itu ya. Apabila baik untuk kita dan untuk semua, maka jawabannya sangat setuju, dan apabila tidak baik, maka jawabannya sangat tidak setuju. Maka triknya seperti ini ya. Pengalaman untuk mendapatkan sosiokultural sempurna, tidak ada satu pun yang salah, maka kita perhatikan dua opsi. Di sini kan ada 5 ya, ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kita perhatikan soalnya seperti apapun bentuknya, maka nanti opsinya yang benar adalah sangat setuju atau sangat tidak setuju. Maka setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju untuk sementara kita sedikit abaikan ya. Oke, kita masuk nomor 12. Di sekolah saya akan ada ujian tengah semester 2 minggu lagi sesuai kalender pendidikan yang ada. Tanpa rapat pembentukan panitia sudah ada. Menyikapi hal tersebut, maka sikap saya A. sangat setuju, B. setuju, C. ragu-ragu, D. tidak setuju, E. sangat tidak setuju. Kita perhatikan hanya dua opsi, yaitu sangat setuju dan sangat tidak setuju. Maka kita anggap yang B, C, D ini sudah jelas, tidak perlu kita perhatikan atau kita anggap salah ya. Dari sini kata kuncinya adalah di sekolah kita akan adakan ujian tengah semester, namun tanpa rapat panitia sudah ada. Artinya biasanya panitia dibentuk oleh kepala sekolah, namun tidak ada rapat. Bagaimana sikap kita seperti ini? Sedangkan ujian tengah semester ini adalah merupakan yang perlu kita ketahui bersama, gitu ya. Tanpa rapat pembentukan panitia sudah ada. Biasanya kepala sekolah menunjuk secara langsung ya ketua panitia atau kepanitiaan dalam ujian tengah semester. Apabila hal ini terjadi di sekolah Bapak Ibu, bagaimana menyikapi hal tersebut? Apakah sangat setuju atau sangat tidak setuju? Maka jawabannya untuk nomor 12 adalah apa? Jelas, yaitu E. sangat tidak setuju. Mengapa? Karena tanpa pembentukan panitia sudah ada. Seharusnya pembentukan panitia ini harus melalui musyawarah gitu atau rapat. Nah, di sini tadi kata kuncinya yaitu tanpa rapat pembentukan panitia sudah ada. Apabila hal ini terjadi di sekolah kita, maka kita harus menyikapi
dengan sikap yang sangat tidak setuju. Ingat sekali lagi ya, kata kunci untuk sosiokultural kita perhatikan hanya dua opsi, yaitu sangat setuju ya atau sangat tidak setuju. Jadi B, C dan D ini kita anggap salah semua. Oke ya, paham? Untuk sosiokultural berikutnya. Kita coba untuk soal berikutnya ya. Untuk nomor 13. Jika saya dipindahkan ke sekolah baru dan saya cukup membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi dengan cara kerja rekan-rekan yang baru. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Seperti tadi, soal sebelumnya nomor 12, B, C, D ini kita anggap tidak ada. Ya, oke. Kita perhatikan hanya dua opsi, yaitu sangat setuju dan sangat tidak setuju. Kita perhatikan kata kuncinya di sini, yaitu apabila kita dipindahkan di sekolah baru, ya, kita cukup membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi dengan cara kerja rekan-rekan yang baru. Apakah sangat setuju atau sangat tidak setuju? Oke, yuk kira-kira silakan jawaban Bapak Ibu yang benar apa? Apakah A sangat setuju ataukah E sangat tidak setuju? Perhatikan ya kata kuncinya, yaitu kita beradaptasi di tempat baru menggunakan atau memakai cukup waktu yang lama. Apakah kita untuk beradaptasi menggunakan waktu yang lama? Maka jawabannya sangat tidak setuju. Maka E ya, sangat tidak setuju. Mengapa kok E? Mengapa bukan A? Sangat setuju. Karena kita beradaptasi tidak perlu menggunakan waktu yang lama. Apabila kita menggunakan waktu lama, maka proses kerja kita tidak akan berjalan dengan sesuai yang diinginkan, gitu ya. Maka apabila kita dipindahkan sekolah baru, secepat mungkin kita harus beradaptasi dengan waktu yang secepat-cepatnya, bukan dengan waktu yang lama, gitu ya. Oke, jelas ya, nomor 13. Nomor 14. Perhatikan. Sebagai guru, Anda harus memberikan ilmu kepada peserta didik dengan baik. Tidak hanya mentransfer ilmu, namun juga memberikan contoh cara bersikap yang baik. Apa pendapat Anda mengenai pernyataan tersebut? A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Seperti biasa, B, C, D kita silang semua. Kita perhatikan dua opsi ini. Kata kuncinya di sini adalah kita memberikan ilmu kepada peserta didik ya dengan baik, kata kunci seperti itu. Oke. Namun tidak hanya ilmu yang kita transfer, namun kita juga memberikan sikap yang baik. Berarti ini sifatnya positif ya. Maka jawaban kita apa? Jawaban kita sudah pasti, yaitu A. Sangat setuju ya. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Oke, nomor 15. Perbedaan tidak akan menjadi masalah selama kita bisa saling menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi toleransi. Mengenai hal tersebut, maka sikap Anda adalah A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Oke, seperti biasa kita coret. B, C, dan D kita coret. Kita perhatikan dua opsi ini ya. Oke, di sini perbedaan tidak akan menjadikan suatu masalah apabila kita dapat menghargai ya, saling menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi toleransi untuk nomor 15 ini. Maka jawaban kita adalah A ya, sangat setuju gitu. Apabila kita saling menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi toleransi, maka perbedaan tidak akan menjadi suatu permasalahan. Oke. Lanjut nomor 16. Perhatikan nomor 16. Oke. Nomor 16. Karena pandemi, seseorang guru tidak dapat menyampaikan materi dengan baik. Hal ini wajar, yang penting kita sudah menyampaikan materi kepada siswa. Berkenaan dengan hal tersebut, sikap Anda, seperti biasa, B, C, D kita coret, kita perhatikan. Apakah sikap tersebut ini sangat setuju atau sangat tidak setuju? Ya, untuk nomor 16. Perhatikan untuk nomor 16 ini.
karena pandemi seseorang guru tidak dapat menyampaikan materi dengan baik katanya. Di sini kata kuncinya yaitu karena pandemi, ya, tidak menyampaikan materi dengan baiknya. Ini kata wajar. Apabila masa pandemi kita tidak dapat menyampaikan materi dengan baik, apakah ini wajar? Maka tidak wajar ya. Ini ada bahasanya, yang penting kita sudah menyampaikan materi kepada siswa. Apabila kita seperti ini, memiliki sikap seperti ini, apakah wajar? Maka tidak wajar gitu. Ya. Maka pandemi itu bukan suatu permasalahan atau bukan suatu halangan kita bisa menyampaikan materi dengan baik. Maka ini tidak wajar. Maka jawaban untuk nomor 16 adalah apa? E, sangat tidak setuju. Karena di sini ada kata hal wajar katanya. Seperti itu ya. Oke. Lanjut nomor 17. Saya dapat mengambil keputusan dengan cepat dan baik untuk penyelesaian suatu masalah atau tugas yang sudah dibebankan dan dipercayakan kepada saya. Berkenaan dengan hal tersebut, sikap Anda A. sangat setuju, ya. B, C, D ini kita coret. Anggap aja tidak ada. Berarti ada dua opsi. Yang E sangat tidak setuju. Kata kuncinya kita perhatikan di sini. Kita mengambil keputusan cepat namun baik, gitu ya. Kita mengambil keputusan dengan cepat namun baik untuk menyelesaikan suatu masalah. Maka berkenaan dengan hal ini tersebut, sikap Anda apa? Untuk nomor 17, maka jawabannya A, sangat setuju. Kok jawabannya A, sangat setuju? Sedangkan kita mengambil keputusan dengan cepat gitu. Namun ada kata baiknya di sini. Ya, tidak menjadikan suatu masalah. Walaupun kita mengambil keputusan dengan cepat, apabila hasilnya baik, justru lebih baik ya, maka jawabannya A untuk nomor 17. Oke ya, kita lanjut nomor 18. Anda berusaha bekerja sendiri saat ditunjuk menjadi ketua panitia MPLS. MPLS itu adalah masa perkenalan lingkungan sekolah ya. Di sekolah Anda, karena Anda tidak ingin merepotkan rekan Anda yang menjadi panitia. Berkenaan dengan hal tersebut, Anda coret seperti biasa, anggap tidak ada opsi tersebut. A, sangat setuju. B, sangat tidak setuju. Dari kata kuncinya di sini kita bekerja sendiri. Ya, mentang-mentang kita menjadi sebuah ketua panitia, kita bekerja sendiri. Karena kita memiliki pikiran supaya tidak merepotkan, katanya seperti itu. Apakah sangat setuju? Di dalam kepanitiaan kita bekerja sendiri, maka jawabannya sangat tidak setuju ya. Udah jelas ya. Maka jawabannya adalah E. Nomor 19. Dua orang warga terlibat konflik karena masalah asap sampah di mana salah satu dari mereka membakar sampah sembarangan yang asapnya mengganggu. Melihat hal ini, Anda meminta bantuan warga lain sebagai penengah agar konflik tidak berlanjut. Seperti biasa, opsi ini kita coret. Hanya ada dua opsi, ya. Kata kuncinya tadi sini sudah jelas, yaitu terdapat dua warga yang terjadi atau yang terlibat konflik. Kita mengetahui dua warga terlibat konflik. Permasalahannya yaitu asap sampah, ya, dari salah satu mereka. Apabila kita mengetahui ini, terus hal ini Anda meminta bantuan warga lain sebagai penengah. Di sini kita meminta bantuan warga lain sebagai penengah agar konflik tidak berlanjut. Sedangkan kita sudah mengetahui terlebih dahulu apakah kita perlu minta bantuan pada orang lain untuk sebagai penengah konflik. Bagaimana sikap kita gitu ya. Maka untuk nomor 19 ini, apakah kita setuju? Maka jawabannya tidak setuju ya. Sangat tidak setuju. E. Mengapa kok E jawabannya sangat tidak setuju? Lah di sini sudah jelas kita mengetahui mengapa kita minta bantuan warga lain untuk sebagai penengah. Kalau kita mengetahui terlebih dahulu, ya alangkah baiknya kita sebagai penengah. Jadi tidak perlu minta bantuan warga lain untuk sebagai penengah, kecuali konflik tersebut sudah melebihi batas gitu, atau bisa menimbulkan berbahaya untuk diri kita gitu ya. Kalau ini kan tidak ya, hanya konflik
ya, hanya konflik gara-gara asap sampah. Kita mengetahui, alangkah baiknya ya kita sebagai penengah, kita harus respect langsung apabila kita menjumpai konflik seperti ini, karena hanya terdapat dua warga ya, bukan kumpulan warga gitu ya. Maka jawabannya sangat tidak setuju ya. Hati-hati ya untuk nomor 19 ini ya. Oke, nomor 20. Saya baru pindah ke lingkungan yang baru ya, dan ingin mengadakan syukuran dengan mengundang pentas musik. Seseorang tetangga mengingatkan saya kalau budaya di lingkungan tersebut menganggap pentas musik adalah sesuatu yang kurang baik, sehingga saya mengganti acara yang lebih cocok untuk lingkungan tersebut. Ya, seperti biasa kita coret. Maka ada dua opsi, yaitu A sangat setuju, B sangat tidak setuju. Di sini kata kuncinya yaitu baru pindah ke lingkungan yang baru. Kita akan mengadakan syukuran yaitu pentas musik di sini. Namun sebelum hal terjadi, ada seseorang tetangga yang mengingatkan kita bahwa pentas musik ini merupakan sesuatu yang kurang baik. Karena kita dinasihati dan kita mengganti ya gitu ya, mengganti acara yang lebih cocok untuk lingkungan tersebut. Maka jawaban untuk nomor 20 A, sangat setuju ya. Karena tadi di sini kata kuncinya kita mengganti acara setelah kita dinasihati atau diingatkan oleh salah satu warga sekitar ya. Gitu. Artinya kita di sini menghargai budaya di lingkungan sekitar tersebut. Itu nomor 20 adalah A ya. Oke. Lanjut nomor 21. Saya diutus oleh pimpinan mengikuti pelatihan di luar kota. Oleh panitia, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, sehingga saya merasa kurang nyaman. Nah, seperti biasa, jadi kita coret. Ada dua opsi ya, sangat setuju dan sangat tidak setuju ya. Di sini perhatikan, kita diutus oleh pimpinan untuk mengikuti pelatihan di luar kota. Kata kunci seperti itu. Ya. Terus oleh panitia, saya ditempatkan satu kamar atau sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, sehingga saya merasa kurang nyaman. Apakah setuju atau sangat tidak setuju untuk nomor 21? Maka jawabannya adalah E ya, sangat tidak setuju gitu. Walaupun kita ditempatkan satu kamar dengan orang yang tidak kita kenal, kita berusaha semaksimal mungkin kita harus nyaman gitu ya. Untuk nomor 21 adalah E. Oke, kita lanjut nomor 22. Nomor 22. Perhatikan, ketika banyak tetangga di sekitar tempat tinggal Anda yang berbeda suku dengan Anda, maka Anda bersikap toleran dan menghormati mereka. A, sangat setuju. A, seperti biasa. B, kita coret ya. Yang E, sangat tidak setuju. Kata kuncinya tadi sini adalah ketika banyak tetangga di sekitar tempat tinggal Anda yang berbeda suku. Artinya ada perbedaan suku dengan Anda, maka Anda bersikap toleran. Artinya kita memiliki sikap toleransi terhadap tetangga kita yang berbeda suku dengan kita gitu ya. Maka jawabannya untuk nomor 22 adalah A ya, sangat setuju. Oke, mungkin cukup sampai sini ya. Pertemuan berikutnya akan kita bahas secara detail, yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural yang lebih banyak lagi. Ingat sekali lagi tadi, untuk supaya mendapatkan nilai sempurna bidang sosiokultural, kita hanya perhatikan yaitu dua opsi ya, yaitu sangat setuju dan sangat tidak setuju. Jadi opsi setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju kita anggap tidak ada ini. Kita anggap terdapat dua opsi. Itu triknya ya, untuk mendapatkan nilai sosiokultural yang sempurna. Itu adalah merupakan pengalaman mendapatkan nilai sosiokultural yang sempurna, dan alhamdulillah mendapatkan teknis yang tinggi dan di atas passing grade ya. Insya Allah lulus, sukses Bapak Ibu dalam mengikuti seleksi di tahap 1, yaitu di hari ketiga ya. Untuk besok semoga Bapak Ibu yang akan mengikuti ujian di hari ketiga mendapatkan gambaran soal dari edukasi official. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Silakan share soal-soal ini supaya terbantukan Bapak Ibu atau guru-guru lain supaya sama-sama sukses
dalam tahap 1 ini ya. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.